Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri pastinya dong. Dan juga di podcast My Post Story berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri guys. Oke, gimana kabarnya? Semoga kabarnya senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa juga penuh berkah ya hari-hari kita gitu baik kemarin, hari ini ataupun yang akan datang tentunya. Agak terasa udah di bulan Agustus ya. Artinya 5 bulan lagi kita akan masuki tahun 2023 guys. So yang kemarin buat ini planning ya kan. Yuk direview lagi dan yang belum dicapai segera dicapai gitu. Oke guys, langsung saja di seri kita kali ini yaitu di seri prediksi saham ya. Sebenarnya sih saya pengen buat seri sampelian lagi yang analisa secara teknikal, tapi mungkin saya usahakan dalam waktu dekat ini deh untuk kembali bikin seri analisa saham teknikal ya. Tapi untuk kali ini saya memang fokus ke prediksi saham karena kebetulan ada juga fitur-fitur terbaru dari RHB Smart ya. Di sini yang perlu teman-teman juga untuk ketahui gitu guys gitu. Oke. Oke, lanjut saja. Proyeksi harga saham yang akan kita analisa kali ini secara fundamental ya, rasionya dan juga secara sentimennya yaitu adalah PNLF gitu atau ya biasa kita sebut dengan panin life atau panin finansial sih sebenarnya sekarang gitu. Jadi nanti kita akan menganalisa secara rasio fundamental dan juga tentunya sentimennya sekilas gitu. Oke. Jadi isu yang terakhir yaitu mengenai efek PNIN atau panin invest ya di sini, panin bank invest gitu. Mereka menambah kepemilikan sekitar 67,85% di Panin Life gitu. Sekedar diketahui aja ya guys ya, bahwasanya Panin Bank ini sendiri itu saham pengendali dari PNLF ini tadi, oke? Dan tentunya konten ini ada disclaimer on, saya buat di tanggal 3 Agustus 2022. Oke, jangan lupa buat teman-teman menekan tombol like, share, subscribe-nya bagi yang belum subscribe ya. Dan juga memfollow akun podcast di kanal podcast Anda, My Pod Story by Maulana Nur Sobri. Dan buat yang sudah menekan tombol subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan berkahnya. Oke, langsung saja kita masuk sekarang. Oke, seperti biasa, saya sebenarnya menggunakan ini ya, menggunakan Google aja sih untuk mencari berita gitu. Itu udah cukup banyak sih guys ya. Dan di sini salah satunya dari marketbusiness.com ya di sini ya. Berita ini keluar di tanggal 19 Juli ya 2022. Jadi uh, Lo Keng Hong itu salah satu bapak value investing atau value investor ya di Indonesia itu ternyata juga memiliki saham panin finansial ini tadi guys gitu ya kan. Jadi selaras dengan Lo Keng Hong ya, Panin Invest ini juga memborong saham eh, Panin finansial gitu guys ya. Dan lebih tepatnya sih di berita yang terakhir ya yang saya lihat di emitennews.com tanggal 2 bulan Agustus atau bulan 8 2022 kemarin sore tepatnya ketika saya buat konten ini ternyata PNIN ini sendiri melakukan pembelian saham senilai bukan senilai sejumlah 9,5 juta saham gitu PNLF ya mohon maaf PNLF maksud saya di sini gitu sehingga itu mengukuhkan bahwasanya PNIN ini otomatis sebagai saham pengendali, pemilik pengendalinya ya, yaitu saham pengendalinya itu senilai 67,85% gitu. Jadi sebagai saham pengendali mereka memiliki komposisi saham 67,85% gitu. Sehingga ya otomatis ya sahamnya nanti akan semakin apa ya semakin terbatas mungkin juga bisa naik nantinya. Oke, langsung saja. Kita akan menganalisa secara rasionya guys di sini. Oke, di sini ada rasionya. Ya, saya menggunakan platform dari RHB Smart versi smartphone ya guys ya. Dan teman-teman perlu ketahui, banyak platform dari RHB Smart ini yang sangat menarik. Selain tentu aja nanti ada promo-promonya juga, salah satunya promo Smart Point ya. Nanti akan saya jelaskan Smart Point itu seperti apa sih guys gitu. Oke, kita fokus saja dulu ke rasio fundamentalnya ini tadi. Oke. Panen finansial TBK atau PNLF ini di tanggal 3 Agustus 2022 itu ditutup di level harga Rp434 per lembarnya atau naik sekitar 26 poin secara persentasenya 6,37% guys. Ya, imbas dari sentimen positif tadi ya di pasar sehingga ini menyebabkan harga dari PNLF ini sendiri itu menguat gitu guys. Oke. Adapun rasio-rasio kita perhatikan sini ada EPS, price earning ratio, PBVS, ROE, ROA dan juga DER-nya pastinya.
Tapi di semua itu sih, sorry, sebenarnya sih saya juga ingin menampilkan dirinya aja sih. Tapi untuk saat ini kita fokus saja kedua rasio aja sih sebenarnya sih ya. Dengan tambahan satu IPS tentunya. Oke, IPS-nya 48,85 dan price earning ratio-nya 8,88, PBV-nya 0,52. Oke, di sini guys ada sedikit perbedaan sebenarnya sih kalau darinya 0,17 ya. Antara yang di ARU, kalau teman-teman nanti itu order quote-nya itu nanti panel F ketiknya nanti tinggal di fundamental akan ada tampilan seperti ini. Kalau misalnya teman-teman geser ke ARU-nya nanti fiturnya teman-teman pilih yang value analyzer, dia akan menampilkan seperti ini gitu guys. Ini sebenarnya ada selain ada row ini juga ada ini juga deh. Apa namanya? Ada dernya juga sih di bawah gitu. Oke. Nah, setelah kita mengetahui rasio si emiten, kita akan membandingkan rasio emiten itu tadi dengan rasio yang ada di industrinya gitu guys gitu. Oke. Pastikan rasio si emiten ini di bawah rasio industrinya untuk PER dan PVS-nya. Kalau ROE-nya sih is oke kalau di atas si rasio dari si industrinya. Oke. Saya ambil contoh di sini terlebih dahulu ya. Pertama dari PG rasio ini tadi ya di sini 0,45 yang artinya secara PIG ya, PIG-nya, sorry, PIG ya atau PEG-nya rasio rasio PEG-nya itu di bawah satu ya. Jadi 0,45 sehingga itu menyebabkan apa saham PNLF ini sendiri itu under value guys di sini gitu. Dan estimasinya kalau kita lihat sih kalau dari ARU ini kan fair value-nya sih ini kisaran di 962,202 rupiah guys gitu. Jadi 960-an rupiah lah kurang lebihnya gitu. Harusnya sih karena secara fair value-nya gitu. Sedangkan kalau berdasarkan industrial value-nya itu estimasinya kisaran saham ini di range 2094,32 rupiah per lembarnya guys seperti itu. Dan bisa teman-teman perhatikan sendiri ya memang sih kalau secara rasio di sini ada perbedaan tapi nggak begitu signifikan guys ya antara yang ada di ARO dan di fundamentalnya ini tadi ya. Di sini apa namanya? Em, Kalau berdasarkan rasionya ini masih jauh di bawah rasio industrinya ya. Kalau teman-teman di sisi kanan ini rasio industrinya ya itu 71,05 ya terhadap rasio emitennya yang hanya 8,02 atau 8,88. Artinya jauh di bawah rasio si industrinya. Dan pastikan memilih rasio PER ini range-nya dari 2 sampai 12 atau bahkan 12 atau 13 ya toleransi sampai 15 dong pastinya. Oke. Kalau BBV ini kita pastikan range 1 sampai 2. Boleh di bawah satu dengan catatan itu positif gitu ya kan atau mepet-mepet lah dengan angka satu atau boleh di atas dua dengan ya mungkin toleransi 2,5 lah menurut saya sih jangan jauh-jauh gitu karena kalau di atas dua itu udah tergolong over value kalau di bawah satu kali itu masih under value guys seperti itu oke lanjut di sini pairnya ini 2 sampai 12 ya tadi atau 13 lah ini masih masih masuk akal kalau kita perhatikan. Dan juga PBV-nya itu 0,47 kalau di sini 0,52 kali ya. Artinya masih di bawah satu. Ini masih under value guys gitu. Masih sangat menarik kalau untuk value investing ya atau buat teman-teman yang mau semi mid long lah gitu. Tapi kalau untuk trader gimana Mas? Ya bisa aja sih. Artinya Anda sudah membeli saham yang benar-benar apa namanya masih under value atau harganya masih tergolong murah gitu. Hanya untuk timingnya Anda tetap harus memperhatikan satu sentimen dan yang kedua apa? Tentu saja teknikal dong, ya kan? Jadi kalau seorang trader perlu juga teknikal dan juga seorang investor juga perlu menurut saya sih untuk menentukan timingnya. Tapi kalau semisal dengan harga 434 dengan nantinya estimasi harga terdekatnya berapa itu masih bisa meraih cuan atau ada range keuntungan misalnya atau bahkan target ke 900 nantinya ya is okay gitu. Saya sih nggak terlalu perhatikan teknikal no problem. Oke guys, kita lanjut. Jadi dengan proyeksi harga saham PNLF itu dengan rasio yang tadi saya sebutkan dengan IPS-nya 48,85 ya kan dan PER-nya 8,88 atau 8,02. Jadi berapa sih proyeksi harga saham PNLF ini sendiri? Oke, sekarang saya hitung ya, dikalkulasikan dengan IPS 48,85 dan price earning ratio-nya 8,88, maka proyeksi harga saham PNLF terdekatnya yaitu di level harga Rp541,26 per lembarnya gitu. Apakah besok bisa ke sana atau lusa atau minggu ini atau bulan depan? Well, tidak ada yang tahu, disclaimer on. Tapi pastinya setidaknya harga wajar dari saham PNLF ini sendiri itu di kisaran Rp541,26 per lembarnya guys gitu. Dan perlu dicermati PBB-nya ini 0,52 artinya mungkin agak sedikit lambat, tapi Anda harus bersabar gitu ya. Mungkin mungkin ya. Ini bisa saja sedikit lambat tapi kalau Anda bersabar bukan tidak mungkin Anda sedang membeli sebuah berlian di
bukan jerami. Artinya saham ini sangat menarik tentunya. Oke, itu saya dari saya dan pastinya disclaimer on dari konten ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan bagi yang belum vaksin yuk segera vaksin booster karena tak lagi udah mungkin juga vaksin booster yang keempat, sorry, booster yang kedua ya, atau mungkin vaksin yang keempat ya. Intinya sih, apapun dari anjuran pemerintah tetap patuhi itu demi kebaikan kita agar kita segera keluar dari pandemi dan aktivitas masyarakat, sosial masyarakat sehingga mulai aktif dan bergairah kembali sehingga perekonomian juga akan baik dan berimbas juga ke pasar modal tentunya. Oke guys, itu saja dari saya. Salam saya buat keluarga Anda. Bagi yang belum menekan tombol like, share, subscribe-nya, jangan lupa menekan tombol subscribe-nya dan juga like-nya. Silakan sertakan komen sama apa yang akan kita analisa berikutnya. Oke, thank you sudah menonton video ini sampai selesai. Happy lucky, happy trading, and happy investing. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.